Masyarakat kecewa dengan beras premium nih, Jis. Iya, lagi rame nih. Lagi rame ya. Lagi rame. Nah, kalau kita bahas bukan soal itunya nih, bukan soal berasnya, tapi kata premiumnya nih. Katanya kamu Ya. ada hal yang ini bisa dibahas nih soal kata premium nih. Ya, awalnya saya merasa lah emang kenapa gitu kan, premium dioplos katanya kan. Ya memang kenapa kalau dioplos, kan premium itu kata yang tidak ada artinya. Dalam artian bukan jenis tanaman, bukan jenis padi gitu, bukan jenis beras. Beda cerita misalkan kalau beras pandan wangi, taunya di dalamnya bukan pandan wangi. Ya, atau dioplos gitu ya. Ya, dioplos dengan jenis beras lain. Nah itu kan baru penipuan. Tapi kalau premium kan apa gitu? Ya soalnya kan UMKM ini kan sering pakai istilah-istilah seperti itu ya. Iya. Apa namanya, misalkan keripik singkong premium misalnya gitu ya. Iya, sering banget. Premium terus berkualitas gitu ya, sering dipakai itu di sama UMKM. Setelah saya selidiki ternyata premium ini bukan sembarang kata nih. Apa nih? Ditentukan oleh Badan Pangan. Oke. Beras premium ini. Jadi dia itu akhirnya dia menampung berbagai jenis beras. Akhirnya ditentukanlah dua kategori. Premium dan medium. Oke. Nah, yang premium itu dalam satu karung beras itu ternyata warnanya putih semua, warnanya sama. Kalau beras premium, ya, oke. Hanya sedikit yang yang warnanya itu kadang ada yang terkelupas gitu warnanya. Oke. Jadi dari warnanya, terus dari keutuhan butirnya. Oke, kan kadang kalau beras suka ada yang pecah tuh ya. Ada yang patah. Ya. Nah, di beras premium harusnya tidak ada yang patah. Oke. Kalaupun ada dikit. Hanya dikit, 0,5 katanya, 0,5%. Oke, dikit banget tuh ya. Dikit banget. Terus dari ukuran. Oke. Ukurannya juga dilihat ukurannya. Jangan sampai ukurannya itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Oke. Jadi harus seragam. Jadi sama Badan Pangan mungkin di satu-satu disusun. Oke. Jadi diukur tuh bulir-bulirnya. Wah, satu karung nih udah oke semua nih gitu. Nah, terus kehalusan. Kehalusannya ya. Jadi ada tingkat kehalusannya tuh beras tuh. Saya juga nggak ngerti itu. Biarkan Dinas Pangan aja yang inilah. Oke. Terus dari satu lagi apa ya? Kadar air. Kadar air yang terkandung di dalam beras itu. Semakin sedikit gitu ya. Atau banyak? 14% dibilang sih. Iya. Kalau yang saya tahu ya kan di rumah tuh dulunya banyak deselan beras ya. Kan dikeringin tuh. Dijemur sampai kering, mungkin biar kadar airnya makin kecil supaya makin awet gitu. Iya. Berarti itu kandungannya 14% ya. Kemungkinan semakin dikit semakin bagus kali ya. Nah, jadi ternyata premium ini bukan sembarang kata tapi kategori yang ditentukan oleh dinas. Oke, menjadi sebuah kategori ya. Iya, benar. Jadi ada premium, ada medium. Kalau bahkan mungkin yang paling jeleknya itu low mungkin gitu ya. Ya, yang paling jelek raskin gitu. Tuh nggak disilahkan low ya, tapi raskin. Yang medium aja udah lumayan tuh, berantakan tuh, banyak yang patah gitu kan. Apalagi yang low. Jadi yang low kayaknya nggak dijual kayaknya mah. Dilarang dijual kualitas low kayaknya. Iya, tapi kayaknya ada sih kalau ada ya. Kalau nggak nggak di packaging kayaknya ada sih. Bisa jadi. Kalau ini kan soalnya udah di packaging kan. Kalau di packaging benar, karena ini di packaging dan harga jualnya mahal sehingga wah, kamu harus nggak boleh ngasal packaging nih. Harus
diolah-olah dulu di apa? Ya. Dipilih-pilih dulu tuh beras yang mana yang masuk packaging yang enggak gitu. Ya. Bener. Mana yang kualitasnya premium, mana kualitasnya yang medium gitu. Ya. Kalau yang medium mungkin tadi berlawanan dengan yang si premium ya. Berlawanan. Misalkan boleh ada yang tidak putihnya, mungkin gitu ya. Boleh, dibolehkan berapa persen. Kayak gitu. Terus apa namanya? Yang patahnya kalau yang premium itu 0,5%, mungkin ini bisa 30% misalnya ya, gitu ya. Bisa lebih banyak lah yang patah-patahnya. Terus bahkan yang premium itu tidak boleh ada gabah dan benda lain. Oke. Kalau di medium kayaknya akan ada tuh. Mungkin masih entah boleh apa, ada lah ya. Batu kecil ya, ada tuh. Iya. Nah itu sehingga ternyata yang premium ini, dugaan saya yang tadi itu yang kata-kata premium itu, oh ternyata pantas aja pemerintah menciduk gitu ya, karena ternyata premiumnya ada kategorinya. Ada definisinya lah ya. Ya. Sedangkan kalau misalnya kita hanya merujuk istilah umum lah, ibaratnya premium aja. Kok premium nggak boleh dioplos gitu ya? Ya. Soalnya kan ya premium kalau di definisi sederhananya apa aja premium itu? Bagus lah ya, kualitas bagus. Lebih bagus aja gitu. Kualitas bagus. Kalau yang di mix itu yang bagus dengan yang bagus nggak masalah dong ya? Nggak masalah harusnya. Tapi standar bagus ini juga relatif sebenarnya. Kata siapa bagusnya ini, kata penjualnya atau kata pembelinya? Benar. Sehingga teman-teman UMKM harus hati-hati nih menggunakan kata-kata premium. Keripik premium, tahu aja dalamnya patah-patah gitu. Benar. Kalau kita terapkan ke teman-teman UMKM nih Jis, kan tadi kalau Dinas Pangan punya kriterianya nih ya. Ya. Nah, kata kamu harus berhati-hati menggunakan istilah premium nih. Nah, kalau diterapkan ke teman UMKM gimana? Soal image-nya premium di mata konsumen gitu, gimana nih? Harusnya tidak sembarang dipakai juga sih seharusnya. Karena menjadi jebakan. Premium ini apa gitu. Sempat viral juga kasus Kenta Mustafa. Oke, Kenta punya Mustafa. Salah satu artis. Di-review lah sama TikToker. Food vlogger gitu ya? Ya. Dia katanya tulisannya premium, pas dibuka kok antara kentang Mustafa atau bawang saya lupa ya, bawang goreng. Tapi kalau nggak salah bawang goreng. Tapi katanya premium, tapi kok kecil-kecil bulirnya, dia bilang gitu. Terus banyak yang patah, katanya gitu. Mungkin maksudnya adalah itu kayak yang beras tadi. Jadi ketika premium itu harusnya bulirnya gede, terus rapi, secara kalau kita tuangin ke piring tuh rapi itu. Ukuran-ukurannya nggak ada yang besar kecil. Iya. Ya kalau di dunia perkeripikannya, contoh tadi keripik kentang yang bulat-bulat ya. Ya jangan banyak yang patahnya, harusnya tetap utuh. Bener. Kalau yang diselongsong itu apa ya? Brand apa ya? Potato ya? Potato mah bahasa Inggrisnya kentang. Oh gitu. Mister Potato yang pakai selongsong itu. Dan itunya utuh semua gitu. Utuh ya, itu bagus ya. Saat segini ya, utuh semua ya. Benar. Itu wajib, itu layak di dapat predikat premium, layak ya. Gitu. Layak. Dibanding kalau kita misalkan beli yang yang pakai plastik dan itu pun nggak ada nitrogennya. Ya, benar. Otomatis sudah remuk. Yang pakai nitrogen aja cukup banyak yang patah gitu. Benar. Apalagi yang enggak gitu. Makanya Mr. Potato pakai kardus yang cukup keras tuh digini-gini. Iya, itu solid itu. Ya. Kemasannya solid, premium lah maksudnya. Benar. Kalau dikategorikan premium ya. Iya. Nah, ternyata di DJKI nih berkaitan nih. Oke, kalau daftar merek nih. Tentang daftar merek nih. Oke. Tidak boleh ada kata premium di logo. Nggak boleh. Di tagline misalkan Mr. Potato kentang premium, tidak boleh. Kemungkinan mereknya akan ditolak. Oke, menarik nih. Tidak boleh ada kata yang menunjukkan kualitas merek itu. Misalkan teman-teman jualan tadi keripik singkong, merek premium, wah sudah pasti ditolak. Kalau misalkan masuk ke dalam
kalimat misalkan. Misal singkong goreng Maici. Singkong goreng Maici premium ada tulisannya di logonya. Itu nggak boleh. Itu udah kemungkinan besarnya ditolak ya. Ditolak karena menunjukkan kualitas, tidak boleh. Ada yang jadi katanya itu bukan cuma premium tapi misalkan ada high quality singkong misalkan nama mereknya tidak boleh. Kata premium tidak boleh. Terus apa lagi ya? The best. Ya, besan itu. The best keripik singkong misalkan atau snack the best misalkan. Tidak boleh. Karena itu menunjukkan tidak boleh. Itu bukan, jadi mereknya nanti akan ditolak bukan karena sanggahan dari merek lain, tapi karena melanggar aturan DJKI. Udah ada kata-kata yang menunjukkan kualitas produk gitu ya. Ya. Sedangkan itu tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Nah, sehingga kita menyimpulkan, wah berarti harus hati-hati nih menggunakan kata-kata yang ini nih. Iya, mungkin kayak gini ya, logikanya mungkin karena DJKI itu dia itu ngecek nama merek, bukan kualitas produk gitu. Ya. Jadi ketika ada dimasukkan parameter kualitas, bisa premium, medium, low, ya DJKI langsung, wah ini dia udah melanggar aturan, cut gitu. Benar. Nah jadi si DJKI pun juga menghindari oknum-oknum yang mengakali supaya ada kata premium di produknya gitu. Misalkan loh ini kok berasnya jelek tapi kok namanya premium. Oh premium ini merek saya Pak. Iya. Bukan berasnya tapi ini merek saya kata gitu. Sehingga jadi ada kerancuan di situ, membingungkan konsumen. Nah benar itu yang dihindari oleh DJKI. Jangan sampai tadi misalkan merek beras nih lolos premium. Nah ketika dicek berasnya bukan yang premium, susah menghakiminya gitu. Ya, soalnya dia ini mah merek saya. Itu merek gitu. Bukan menunjukkan kualitas. Iya. Gitu ya. Benar ngakal berarti ya. Iya, ngakal sehingga konsumen pun dan penegak hukum jadi kesulitan gitu. Nah, makanya DJKI tidak meloloskan merek-merek yang mengandung menunjukkan kata kualitas gitu. Ya jadi nggak bisa keciduk tuh yang kemarin beras premium dioplos gitu kan. Iya. Ya ini nama merek saya gitu kan. Benar. Kayak gitu ya teman-teman ya, yang dirugikan kan kita selaku konsumen gitu ya. Makanya hati-hati kalau mau daftar merek, periksa lagi ada kata premiumnya nggak nih. Termasuk tadi yang medium misalkan atau low atau oplos misalkan. Merek oplos misalkan. Taunya jualan beras yang bukan oplos misalkan kan. Iya. Itu merugikan kita lah. Iya. Merugikan apa? Penjualnya ya. Bodoh itu mah. Orang kan jadi nggak percaya gitu. Oke, itu ya teman-temannya terkait dengan istilah premium yang mungkin berbahaya kalau kita menggunakan itu untuk bisnis kita gitu ya. Ya, berbahaya kalau tidak diiringi dengan bukti yang nyata gitu ya. Dan dipakai begitu aja gitu tanpa ada buktinya, bahkan menjadi merek, bahkan jadi merek pun nanti ditolak. Hati-hati. Iya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, biar teman-teman meminimalisir nama-nama yang aneh seperti itu kayak gitu ya. Gimana nih Jess? Kalau misalkan mereka, "Bang, saya pengen pakai jasanya Kebun Desain deh buat daftar merek biar nggak salah-salah kayak gitu." Gimana nih gitu? Buat teman-teman yang mau daftar merek pakai jasa Kebun Desain bisa langsung hubungi nomor yang tertera di layar karena kita udah meloloskan banyak sekali merek, ratusan merek, dan nanti juga akan kita cek dulu nih namanya ada yang melanggar atau enggak nih, terus sama dengan mirip orang lain atau enggak gitu. Nanti akan pengecekan dulu. Selain itu kita juga monitoring apakah ada notif yang harus kita sanggah atau enggak gitu dan lain-lain lah. Oke, itu ya teman-teman ya. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe, serta di share ke teman-teman supaya bermanfaat. Betul. Ya. Jangan lupa order ya. Betul banget. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.